Sombong amat. Tara, dupai contoh kuki kita itu lebih gede. Gitu. Gede. Jujur, ini tuh enak banget. Bukan karena jualan sendiri ya, tapi bener-bener tiap hari kepengen makan ini. Beneran enak banget. Beda sama mochi. Kalian yang mau cobain cepetan, soal Sabtu Minggu cepet habis. Cobain mie viral KSC pakai bawang jahat. Buset, bawangnya gede-gede banget lagi punya aku. Ya. Aku tuh bingung loh ya, mie viral KSC apaan KSC, karena aku tuh taunya KSC kuliner sama Cici. Akun aku bingung. GR ya? Ya udahlah. Tapi nggak apa-apa. Ayo kita cobain. Wow, masih anget-angetnya. Kita coba mie-nya dulu, katanya seruputnya harus mantep. Wah, pedasnya baru berasa. Nih kita makan sama cabenya kali ya, cabai rawitnya nih. Aku lebih berani makan cabai rawit daripada bawang merah sih sejujurnya. Kayak bawang merah. Tadi tolong nih. Iya bentar aku minum. Beb, lu ngapain sih Beb? Ini aku lagi potong bawang jahatnya. Nah, jadi segede gini aja nih. Lihat kamu bandingin kalau nggak segede gini. Aku nggak ngerti nih bawang kenapa. Kenapa harus makan bawang mentah? Nggak tahu, katanya orang-orang kayak gitu. Ya kenapa? Nggak tahu, aku ikutin doang. FOMO. Aku sih biasanya makan acar bawang suka ya, tapi nggak tahu kalau mentah banget kayak gini bakal gimana. Nggak mau lagi. Tobat aja. Makan telur aja ya. Nggak udah. Ya udah. Lihat aku punya telurnya ini. Setengah Makan matang. mie-nya aja sama telurnya. Kalau mie sama telurnya aja enak ya. Udah jangan banyak-banyak. Kaget aku, ini Jaksel lagi rame banget dari tadi gara-gara nganterin risol mentai ini. Mbak, ini antrian sepanjang ini bisa ngabisin berapa risol mentai, Mbak? Bisa sampai 1.500 sampai 2.000 pieces. Wah, totalnya ada berapa cabang? Ada 23 cabang. Tuh, orang jualan risol mentai aja serame itu kalau enak nih. Pas baru matang aku tuh langsung coba dan ternyata jadi ngerti deh. Yang bikin orang balik lagi ke risol mentai ini tuh ternyata saus mentainya. Dia tuh creamy, wangi, terus ada smoky-smokinya dikit. Risol mentainya tuh digoreng fresh tiap hari sampai golden crispy. Tapi jujur ya, bintangnya tuh di sini menurut aku bukan kulit risol atau sosisnya. Ini mentainya sih yang bikin orang kalap beli risol mentai ini banyak-banyak. Itu boleh tau gak sih mayonya pakai apa, Mbak? Enak banget. Pakai mama yo. Lihat deh, ini juga mentanya tuh bukan yang moncrot lagi, tapi ini tuh banjir. Baru sadar deh, makan tiba-tiba udah habis aja ini risol mentai. Kalian cepetan deh, kalau nggak mau kehabisan risol mentai yang lagi viral di Jakarta, wajib beli sekarang. Lokasinya catat ada di sini. Kalian cepetan cobain, cus. Ih, pokok ini ya, capek-capek sekolah di Le Cordon Bleu Australia, sekolah masak paling terkenal di dunia. Pulang ke Indonesia, masa malah buka warung babi genyol? Ih, jujur aja, awalnya aku juga mikir gitu. Tapi pas sampai sini dilihat-lihat,
Oh rame juga ya warung babi genyol. Dan ternyata pas lihat dapurnya baru ngerti sih kenapa nih tempat bisa rame. Ternyata babi genyol di sini tuh beda. Itu bener-bener crispy sampai kriuk. Tapi dagingnya tuh masih juicy, nyoy-nyoy gitu. Dan bumbunya tuh meresap. Apalagi yang babi pakai bumbu base genep ini. Dah kelar dah. Dan ternyata rasanya tuh bisa semuanya balance dan gak ada yang gagal karena si Koko ini emang pakai semua teknik masaknya yang dia pelajarin di Le Cordon Bleu Sydney. Semua komponen masakan jadi terasa balance, tetap berasa bumbu-bumbunya dan semuanya enak banget kalau dimakan barengan. Pantes aja deh di Bali lagi rame banget warung babi genyol satu ini. Terus unik deh, mereka juga ada babi genyol tapi versi bakmi. Mie-nya kenyal-kenyal gitu dan surprisingly nyambung loh sama babi genyol. Kalian cepetan cobain. Ini tuh namanya warung babi genyol Pak Buncit yang lokasinya ada di daerah Seminyak, Bali. Catet, bentar lagi pada liburan ke Bali kan. Sumpah ya ini tempat bakso, padahal itu jam 2 siang. Tapi lihat, ini masih rame banget. Dan ini mau pesen aja ngantri sampai ini jam 2 siang. Ih, dari luar kirain gak ada orang tempat bakso ini. Tapi pas masuk ke dalam, ternyata tempatnya gede banget dan bener-bener full, semuanya gak ada yang kosong. Katanya di sini tuh banyak orang pada mesenin paket bakso spesial. Soalnya yang spesial itu udah lengkap gitu deh dapatnya. Ada bakso gepeng, bakso urat, tahu, urat, sampai tulang rangu juga udah dapet. Tapi kalau kalian kayak aku yang suka banget urat, kalian tuh bisa pesen urat, tulang rangu sama iganya sendiri lagi, satu porsi sendiri tuh bisa. Kue tiao, bihun, mie di sini juga bisa diamin. Puas lah ya, apalagi kalau lihat kuahnya, ini tuh tipe kuah yang bener-bener ngehaldu banget, berasa gurihnya sampai kental gitu loh kuahnya. Baksonya juga teksturnya agak beda ya dari yang lain. Bakso gepengnya tuh agak lebih garing di luar, dan untuk bakso uratnya serius enak. Grenjel-grenjelnya itu berasa di tiap gigitan. Tulang rangu dan uratnya juga masih banyak loh dagingnya. Jujur ya, udah lama banget kayaknya nggak nemuin bakso serame ini di Jakarta. Tapi setelah makan baru jadi ngerti sih kenapa bisa serame ini padahal bukan jam makan siang. Kalian cepetan datang, ini tuh di Rawamangun, lokasinya namanya Bakso Gepeng Pak Iman. Cepetan kesini. Cus. Aku pikir kemarin tuh salah hitung loh kasirnya waktu makan di sini. Habis masa makan seafood sebanyak ini di pinggir pantai Bali sampai bisa lihat pesawat take off. Totalnya semuanya cuma 600 ribuan. Kalau kalian bilang pesennya dikit kali, nih lihat sendiri. Kita tuh pesen kerangnya aja udah 2 kilo. Terus ada ikan red snapper 600 gram dibakar. Terus ada kepiting juga setengah kilo sama cumi goreng tepung 1 porsi. Banyak kan, dan total segitu tuh udah termasuk kita pesen kelapa sama minuman-minuman sama nasi tuh udah termasuk. So far sampai saat ini udah 4 kali sih bolak-balik ke warung ini tiap ke Bali. Soalnya ini satu-satunya tempat deh yang rasa makanannya puas tapi nggak bikin sakit hati pas bayar. Catat dulu kalau lagi mau ke Bali, ini tuh namanya warung Happy Gen Bali. Lokasinya ada di Pantai Kelan. Cepetan kesini. Cus. Dessert ngaca viral ini goyangnya bikin gak tega dimakan. Lihat deh, teksturnya lembut banget, jiggly dan kelihatannya creamy banget. Ini tuh gara-gara dari kemarin aku lihat Kak Tasya bikin macam miso yang sampai viral banget. Jadi hari ini aku mau coba recook juga karena katanya gampang dan praktis banget buatnya. Nih, aku kasih tahu caranya ya. Aku pakai Mom's recipe silky pudding matcha. Cara bikinnya tuh simple banget. Cukup campur dengan air 500 ml, masak sampai mendidih. Susun biskuit ladyfinger di bawah, lalu tuang silky pudding matcha yang masih hangat, tambah krim yang udah aku siapin, lalu ulang lagi layernya. Setelah semuanya set, langsung aku taburin bubuk matcha di atasnya, dan ini bagian paling satisfying. Lihat, jiggly banget, lembut, langsung lumer waktu disendok. Pas masuk mulut, rasanya tuh creamy, matchanya lembut, nggak pahit, dan ada manis yang pas. Serius, ini comfort dessert banget, dan dari kemarin aku termaca-maca terus gara-gara ini. Dessert itu juga gampang dibikinnya, jadi siapapun bisa coba di rumah. Kamu matcha lovers, ini wajib deh masuk ke list recook kamu. Mom's recipe silky puddingnya bisa dibeli supermarket, minimarket, pasar, dan e-commerce ya. Cepetan cobain. Cus. Supaya sampai umur segini, selama ini aku kira Yoshinoya tuh cuma jualannya beef doang, tapi ternyata loh kok ada udon, sukiyaki, kaki gori juga. Sejak kapan? Padahal tiap hari aku lewatin loh di mall. Gak pernah sadar mereka tiba-tiba nambah menu sebanyak ini. Yang pertama langsung aku mau coba tuh pasti udonnya dulu, gak sih? Ini lebih banyak variannya daripada restoran udon ya. Dia tuh ada yang sukiyaki, yang manis, nabeyaki, yang asin, sama ada kari udon juga. Dan rata-rata lihat dagingnya tuh sampai bisa dijadiin udon saking banyaknya. Dan kayaknya kalau Yoshinoya gak perlu khawatir tertipu video, karena emang dari dulu konsisten dagingnya banyak gak sih? Nah, kalau yang kari udon, kuahnya tuh jadi lebih creamy
creamy wangi kari. Terus aku juga lihat ini ada yang lucu banget, namanya tuh Tamagotchi. Dalamnya keju lumer gitu, fix anak-anak bakal suka ini sih. Dan kalau kalian pernah ke Jepang pasti tahu makanan ini namanya tuh oyakodon. Ini tuh comfort food banget kalau lagi di Jepang, dan ini jujur rasanya mirip persis kayak yang aku makan di Jepang. Minuman mereka juga tiba-tiba banyak loh variasinya. Kalau mau manis dan segar ada mango milk sama royal milk tea. Kalau mau yang lebih sehat ada green detox sama red ginger juga. Kopi juga ada yang rasa maple cinnamon, peach cream. Jadi udah lengkap banget deh di Yoshinoya. Sekarang makan di sini kayak berasa makan di full service restoran. Nah, tapi sayangnya menu-menu ini semuanya tuh cuma ada di cabang mereka yang ada di Grand Indonesia. Jadi kalian cepetan cobain ke sana sebelum diserbu. Cepetan cobain, cus. Hal kecil di Jepang yang bikin aku pengen pindah negara walaupun tanpa pakai biaya LPDP. Dan ini aku baru sadar setelah aku 6 kali bolak-balik Jepang. Dan bukan karena gajinya, tapi karena hal kecil yang jarang orang sadar. Pertama, mereka tuh gak pernah nipu. Sekecil hal kayak foto menu aja, produk aslinya tuh harus bener-bener sama. Bahkan ukurannya juga harus sama kayak fotonya. Gak lebih bagus, tapi gak lebih jelek juga. Mereka lebih mentingin kepercayaan customer daripada foto yang terlalu estetik. Jujur aku juga berharap budaya ini makin banyak di F&B Indonesia. Kedua, dairy dan meat chain mereka bener-bener gila sih kualitasnya. Sesimpel makan salt bread di Jepang, wangi butternya itu bener-bener beda banget dan gak bisa direplika di Indonesia. Es krim mereka juga creaminya tuh beda, tapi bukan yang kimia banget ya. Creaminya itu yang bener-bener natural. Dessert Jepang juga manisnya tuh gak ada yang over. Dan untuk daging, kalau mereka bilang dagingnya A5, ya bener-bener A5 walaupun dijualnya di pinggir jalan. Ketiga, mereka serius banget sama detail. Bahkan sekedar jual air putih di Gunung Fuji aja, botolnya dibentuk jadi Gunung Fuji. Bakery random di pinggir jalan aja bisa bener-bener estetik banget produknya. Belum lagi ngomongin yang viral kayak I'm Donut. Sebagai orang yang berkutat di dunia F&B, aku masih belajar jadi orang yang sejujur ini sih sama customer. Tapi ya ini tuh video bukan karena aku beneran pengen pindah ke Jepang loh ya. Cuma tiap traveling ke sini rasanya ya pengen ngomong gitu aja. Aduh, kayaknya pengen pindah negara. Walaupun besoknya udah kembali ke realita. Tapi kayaknya semua orang pernah ngomong gitu gak sih? Rumput tetangga emang selalu lebih hijau. Kalau kalian nyari surganya dessert di Bandung, kayaknya ini deh tempatnya. Karena kalau biasanya tempat dessert tuh cuma fokus di satu jenis, entah bakery atau cake doang. Nah, kalau yang ini bener-bener semuanya tuh ada di satu tempat. Mulai dari produk bakery kayak roti-rotian sampai ada sourdough. Terus roti yang paling terkenal di sini namanya tuh roti tisu. Bener-bener definisi setipis tisu, tapi di dalamnya ada lumer-lumernya. Sampai cake, nastar, dan oleh-oleh semuanya lengkap. Belum lagi menu ala carte mereka juga banyak, mulai dari crepes, French toast, dan ini rasanya macem-macem banget. Tapi jujur ada 2 menu mereka yang paling gila di sini menurut aku. Yang pertama, nastar mereka. Sumpah menurut aku ini setara sama yang viral di Malaysia. Mulai dari packaging sampai rasanya bener-bener enak banget. Top tier, sumpah sampai sekarang masih kebayang lembut nastarnya. Terus yang paling gak bisa aku lupain roti tisu mereka sih. Aku suka banget sama tekstur dan layer mereka yang bener-bener tipis. Jadi pas dimakan tuh kayak hilang di mulut, tapi masih ada manis dan creamy dari lumeran coklatnya. Ini yang hazelnut ya, yang ada lumeran coklatnya. Kalian harus coba yang ini. Tempatnya juga besar, jadi enak buat nongkrong bahkan buka puasa bareng. Catet, ini tuh namanya Tarale Bakehouse di Bandung. Kalau udah pecinta dessert, fix beneran kalap deh kalau kesini. Kalian pada tahu ini gak sih? Ini loh salad teko viral yang orang-orang jual cuma 20 ribuan udah dapat sama teko-tekonya. Karena penasaran, akhirnya aku coba bikin sendiri di rumah dan jujur ternyata semudah itu. Beneran gak lagi peres nih. Yakin deh aku kalian sekali seumur hidup pasti pernah lihat salad teko viral ini kan. Udah daripada penasaran bikin sendiri nih. Aku mulai dari bagian paling pentingnya dulu. Kita bikin puding susu Nutrijel dulu, karena ini yang bikin saladnya kelihatan penuh dan cantik walaupun harganya 20 ribuan. Tinggal tuang bubuknya, tambah 500 ml air, aduk terus masak sampai mendidih. Udah, literally anti ribet, anti gagal. Setelah dingin dan set, pudingnya aku potong dadu kecil-kecil biar estetik kayak yang viral. Aku juga bikin cream cheese yang super kental, bukan yang encer ya, tapi yang creamy banget biar pas disiram tuh langsung kelihatan mewah. Nah, ini bagian yang satisfying banget. Part masukin semua bahan-bahannya ke dalam teko. Masukin puding cream cheese es batu buah asli. Tambah lagi puding Nutrijelnya. Sampai-sampai ini tuh aku masukin 4 rasa puding Nutrijel loh di dalam satu teko ini. Kalau udah nyampe atas tinggal tambahin selasi dan krim. Dan ini nih rules yang paling wajib di salad teko viral. Kejunya harus banyak. Bukan tabur, tapi hujan keju. Pas selesai aku langsung ngerti kenapa ini viral. Teksturnya tuh creamy, fresh, dingin, tapi tetap ringan dimakan. Apalagi di dalamnya ada pudingnya rasanya macam-macam. Nagih sih kalian. Cepetan follow sosmed puding Nutrijel dan save dulu buat bikin nanti. Tunggu, ini
kue atau awan ya? Soalnya katanya ini tuh lagi jadi cake paling lembut di dunia saat ini loh. Dan pas aku coba goyang dikit aja, dia tuh bisa jigli-jigli gitu. Mungkin kalian udah pernah dengar kalau di Taiwan ini tuh namanya blossom cake. Dan ini tuh super viral banget di sana karena teksturnya super airy, ringan, dan halus banget. Dan yang bikin aku kaget, sekarang di Indonesia udah ada loh bakery yang berhasil bikin blossom cake ini. Ternyata foundernya orang Taiwan asli dan berkolaborasi dengan chef langsung, dan resep juga autentik dari Taiwan. Makanya teksturnya menurut aku perfect sih. Bisa goyangnya, airy-nya, dan lembutnya itu beda. Dan mereka berani loh kasih tester semua varian blossom cake mereka di store-nya karena mereka udah sepede itu sama rasanya. Fresh cream mereka juga berasa premium. Yang coklat itu pakainya coklat Callebaut loh. Aku paling cocok sama blossom cake pandan mereka yang di dalamnya ada fresh cream yang dicampur sama gula aren dan coconut. Selain blossom cake, ternyata roti-rotian mereka juga gak kalah bahaya loh. Yang paling wajib kalian coba itu namanya obao. Ini tuh roti hybrid perpaduan teknik roti Eropa plus Asia yang teksturnya tuh fluffy, moist, tapi tetap chewy lagi. Terus udah less sugar, less butter, pakai tepung gandum dan fermentasi alami juga. Jadi makannya tuh lebih ringan, gak enek. Serius, aku jadi baru ngerti deh kenapa banyak orang balik lagi ke sini, bukan cuma buat cake-nya, tapi buat rotinya juga. Buat roti-rotian mereka juga ada paket bukber. Untuk pembelian 6 roti akan dapat free 2 roti. Mereka juga ada hampers lebaran yang cakep banget packagingnya. Catet, ini tuh namanya Baking Empire yang ada di Citra 8. Cepetan cobain deh, aku aja pengen beli lagi lihat video ini. Kita balik lagi ke Jaksel. Ya, kalian gak salah dengar kalau biasanya Brownie Lab itu ada di Gading Serpong. Sekarang kita ada di Lipo Mall Kemang. Nah, di sini buat kalian pencinta dujonku, kalian pasti suka kunafa kan? Di sini kita ada menu spesial, itu brownies kunafa. Jadi ini brownies pakai es krim, pakai kunafa sama pakai coklat lumer, guys. Jadi kalian yang suka kunafa nih bisa makan kunafa sama brownies lebih puas gitu di sini. Browniesnya coklat banget, terus ada es krimnya yang bikin dia seimbang, asin-asin gitu, rasa es krimnya enak banget. Nah, lokasi boothnya ini tuh kita ada di depan LED sama stage. Terus kita lihat ke sini ada Brownie Lab. Terus di sini kalian lihat ini ada donat juga. Kalian bisa pilih donat-donat kita, brownies juga banyak pilihannya. Jadi kalau kalian lagi ke Lipo Mall Kemang, jangan lupa mampir ke Brownie Lab. Kota itu lagi, kota itu lagi. Aku kira ini cuma another resto cantik buat foto-foto di Bandung, tapi ternyata makanannya tuh lintas negara dan serius. Semuanya kok enak-enak ya? Bukan gimmick deh, lihat aja nih sendiri. Jam makan siang tempat ini tuh penuh loh sama warlock Bandung. Tapi warga luar Bandung kalau kesini yakin deh puas juga. Soalnya resto ini tuh one stop solution, kayak satu food court premium dijadiin satu resto. Mau bakery, oleh-oleh, ada. Mau pempek dan taekwan, ada. Mau makanan Indonesia, banyak. Mau western comfort food juga ada. Ini bukan resto sih, ini tuh solusi kalau mau makan rame-rame tapi semua maunya beda-beda. Kalau tim kuah dan tradisional, ada taekwan yang anget-anget, terus ada laksa yang gurih-gurih, ada juga bebek kremes yang super crispy, sama yang paling aku suka, ayam sambal kemangi yang wangi banget. Makanan udah selengkap ini, aku pikir mereka tuh bikin pempek cuma pelengkap doang, tapi ternyata malah pempeknya dong yang dibikin sama salah satu ownernya yang asli dari Palembang. Makanya pempeknya tuh kenyal banget dan asli, cukonya tuh mantep banget. Nah, tapi kalau kalian lagi pengen makanan western, di sini juga ada pilih cheese stick, back and cheese, terus juga ada meatball and bolognese rigatoni. Jadi sesuai mood aja deh lagi pengen makan apa. Dessert and bakery mereka juga lumayan terkenal. Yang paling famous ada roti tisu dan Ferrero Rocher toast mereka. Buat yang sweet tooth wajib cobain deh. Terakhir salfok sama minuman mereka yang love potion ini cantik banget. Seger juga buat penutup makan-makan hari ini. Catat deh, tempatnya juga luas, cocok buat bukber atau event lainnya. Nama restonya Pascal 219. Cepetan kesini, cus. Sumpah cuma martabak legend satunya doang yang bikin aku rela jauh-jauh ke Bogor. Cuma ini doang. Soalnya sampai sekarang ya, aku tuh belum ketemu lagi deh martabak yang rasanya tuh kayak bikinan Sincek umur 85 tahun ini. Udah jualan sejak 1972, udah lebih dari 50 tahun loh. Sampai sekarang Sincek tuh masih turun langsung buat bikin martabak. Sekarang dibantu anaknya, tapi adonan khas martabak ini tetap racikan tangan Incek sendiri. Dan cara masaknya tuh beda deh dari semua martabak yang pernah aku lihat. Martabaknya tuh dimasak pakai arang, jadi panasnya tuh lebih stabil sama aromanya wanginya khas, kata Sincek. Nah, yang bikin beda lagi, susu kental manisnya juga dimasak langsung di adonan di atas arang, bukan dituang pas setelah mateng, guys. Hasilnya, bagian dalamnya tuh jadi lebih chewy, lembab, dan rasa manisnya tuh meresap sampai ke dalam adonan. Sumpah sih, ini lebih dari setengah abad, resepnya tetap sama, dan mungkin inilah ya rasanya yang bikin orang terus balik lagi kayak aku. Harganya juga ya naik dikit, tapi masih masuk akal banget dengan jumlah topping yang kayak gini. Memang toppingnya tuh bukan yang kayak banyak dan melimpah banget, tapi ini udah cukup banget
banget sih buat komplimen si adonan martabaknya yang udah enak banget. Kalian cepetan catat deh, martabak legendaris kayak gini masih ada di Bogor. Namanya tuh martabak Bangka Legendaris Gang Aut. Cepetan cobain. Cus. Aku nobatin ini jadi surganya all you can eat babi di Jakarta. Pasang harga cuma 169.000 plus plus, tapi berani banget ngasih daging babi tebal-tebal kayak samgyeopsal, gochujang. Tempatnya juga nyaman, auto puas, nggak kali-kali. Yang bikin beda, dagingnya tuh udah dimasakin ala Korea loh sama staffnya. Jadi pas sampai di meja tinggal kita hangatin dan makan. Begitu masuk mulut, juicy, smoky, dan bumbunya tuh meresap. Bancannya sebanyak ini juga udah free refill dong. Lengkap banget buat temen makan. Ada japchae, odeng, kimchi. Sumpah ini lengkap banget. Bahkan sampai bisa mesen sundubu jjigae dong. Minuman juga lengkap. Pokoknya semua yang ada di area itu boleh diambil sepuasnya. Yang unik sampai ke dessert aja ada es campur Medan sama puding susu. Semua menunya kalau kurang boleh tambah lagi dan lagi. Jujur ya, dengan harga segini dan kualitas kayak gini, worth it banget. Kalau kamu pencinta Korean pork barbecue, ini wajib banget masuk list kamu. Catet, mumpung tempatnya masih baru dan kompornya juga semuanya pakai teknologi yang baru di cabang yang ini. Namanya tuh Gangnam Barbecue. Aku datang ke cabang yang ada di Mall Ciputra Jakarta. Cepetan cobain. Cus. Beneran gak sih? Beneran ini buat panemin pedesnya sampai manggil damkar. Ih, cuma ini sih satu-satunya restoran yang di hari pertama buka langsung disiram sama pemadam kebakaran. Bukan karena kebakaran, tapi karena sambalnya. Namanya tuh sambal bakar on fire dan level pedesnya katanya sampai butuh damkar standby. Sambalnya dibakar dadakan waktu kita pesen dan ini katanya yang bikin pedesnya tuh nusuk sampai kepala. Tapi tenang, kalau kalian kepedesan di sini ada mojito extinguisher, bisa langsung disemprot aja dan ini nggak sekedar gimmick tapi emang rasanya beneran nyegerin banget sih. Makanan juga variasinya mereka nggak main-main loh, mulai dari bebek, chicken popcorn, kids meal, iga bakar, kulit jumbo, ayam jumbo, sate bakar, ikan terbang, sampai sambal-sambalnya juga lengkap. Ada sambal tempong, sambal hijau, sambal embe, sambal gepuk. Gak disangka ternyata aku cocok banget sama sambal embeknya. Gak sadar makan keenakan sampai tiba-tiba kepedesan. Asli ini tempat dari grand opening aja udah langsung rame. Fix ini bakal jadi spot nyambel paling heboh deh di Alam Sutra. Kalian berani uji nyali pedes juga? Cobain deh sambal bakar on fire sekarang buka di Alam Sutra. Cepetan cobain. Cus. Orang waras mana yang buka resto di Pik 2 terus pasang harga kepiting 1 kilo cuma 280.000? Serius, ini di Pik 2 loh. Aku kira aku tuh salah lihat menu sama harga. Soalnya setahu aku kepiting segini di Pik 2 tuh biasanya harga segitu paling dapet cangkangnya doang. Sumpah kita datang gak ada ekspektasi apa-apa. Tapi pas masuk kaget dong, ternyata semua kepiting mereka tuh di sini masih hidup. Dan harga segitu tuh dapatnya kepiting utuh, bukan yang kecil, bukan yang sisa. Dan yang bikin aku bengong lagi, harga segitu dapat saus seenak ini. Kotek tutu paling mantep dimakan sama mantau goreng mereka deh. Dari rasanya juga ini tuh bukan tipe resto yang asal buka resto doang. Dan ternyata setelah aku tanya, mereka ngaku dong, ternyata mereka ambil seafood langsung dari nelayan, bukan dari supplier besar, bukan dari cold storage. Konsepnya from sea to table. Jadi tangkapan nelayan di hari itu yang dijual. Makanya ikan mereka tiap hari bisa beda-beda. Nah, mumpung kan hari ini tangkapan nelayannya lagi dapat ikan jenaha. Kulitnya digoreng jadi crispy, crunchy, dagingnya tebal, putih dan banyak. Bukan tipe yang hancur pas diangkat dan gak ada bau amis sama sekali. Masak ikan jadi kari tuh berani sih. Soalnya kalau ikan yang gak fresh pasti ketahuan. Jadi paham deh hari ini kenapa kalau seafood fresh tuh beda. Nyesel sih kalau nggak catet. Nih nama tempatnya dari Laut Seafood. Lokasinya di sini dan serem deh. Google reviewnya 5,0. Ternyata bukan aku doang yang puas makan di sini. Cepetan cobain. Cus. Hari ini kita mau makan strawberry sultan. Ini bener-bener diimpor langsung dari Korea. Strawberry dari Korea sampai yang jual-jualnya juga dari Korea. Ini dari tadi anak aku saking wanginya dia udah tidak bisa menahan keinginan buat makan. Ini lihat nangis dari tadi. Nih udah kamu duluan deh yang review. Enak. Iya. Oh langsung ngangguk-ngangguk. Kalau ngangguk-ngangguk biasanya enak. Jadi ini stroberinya Mas Bambang yang Vita Berry. Nah kalau yang ini yang Royal Selection. Mami ngerti kenapa kamu mau lagi. Pertama kali aku makan strawberry sultan, tapi dia bener-bener gak ada rasa asamnya sama sekali. Jadi ketika masuk tuh bener-bener air, juicy, manis, dan wangi strawberry, bukan ke asam, ngerti gak sih? Kalian bisa lihat ini tuh daging stroberinya padet banget dan bener-bener pas kita makan juicy-nya tuh keluar semua. Seratnya kelihatan pas dimakan garing. Kalau ini yang Vita Berry biasa. Wah,
Secara rasa sih mirip banget loh. Bedanya cuma di ukurannya menurut aku. Kalian yang mau juga, ini tuh kalian bisa belinya di sini nih. Bambang Box namanya. Ini cepetan diserbu. Soalnya mereka tuh cuma pengiriman 2 kali dalam seminggu dan itu pun kayak habis terus karena sebagus ini stroberinya dan banyak banget yang mau. Kalian cepetan cobain ya, namanya Bambang Box.